Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2 angkatan 4 Kabupaten Ciamis, materi analisis isu kontemporer. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Dadan Ramdhani, unit tugas SD Negeri 4 Panjalu. Yang kedua, Deti Rahmawati, unit tugas SD Negeri 5 Linggasari. Yang ketiga, Fitsya Nuraini, unit tugas SD Negeri 2 Sukadana. Dan yang keempat, Ganis Praditya Suryani, unit tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kawali. Dari hasil diskusi, isu yang ditemukan ada 5. Yang pertama, kurangnya kesadaran siswa dalam mengikuti pelajaran di masa pandemi. Yang kedua, sarana belajar daring tidak memadai. Yang ketiga, kesadaran orang tua dalam mendampingi proses pembelajaran secara daring. Yang keempat, lingkungan belajar siswa yang tidak mendukung. Yang kelima, rendahnya motivasi siswa dalam mengerjakan tugas. Dari kelima isu yang tadi, kami memilih teknik APKK, yaitu yang mengkaji aktual, problematika, kelayakan, dan kekhalayakan. Untuk hasilnya, dari kelima isu tersebut, isu yang terpilih adalah isu yang pertama, sedangkan isu kedua, 3, 4, dan 5 itu tidak terpilih, sehingga isu yang terpilih adalah kurangnya kesadaran siswa dalam mengikuti pelajaran di masa pandemi. Kurangnya kesadaran siswa dalam mengikuti pembelajaran di saat pandemi. Kurangnya kesadaran siswa dalam belajar saat ini masih menjadi masalah sebelum terselesaikan secara tuntas, sehingga kami merasa perlu untuk mencari akar masalah atau penyebab dan bagaimana solusinya atau pemecahan masalahnya. Penjelasan isu terpilih secara aktual, isu yang dipilih sedang terjadi terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Secara problematika, isu yang terpilih merupakan masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kelayakan, isu yang dipilih masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan secara kekhalayakan, isu yang dipilih menyangkut keberlangsungan belajar demi tercapainya tujuan belajar. Untuk analisisnya, kami menggunakan SWOT atau SWOT, di mana yang pertama S-nya adalah strength atau kekuatan, yang kedua W-nya adalah weakness atau kelemahan, ketiga O-nya opportunity atau peluang, yang keempat T-nya adalah threat atau tantangan. Setelah dianalisis dengan menggunakan metode SWOT, untuk kekuatan, masih adanya harapan agar siswa sadar akan pentingnya belajar. Kelemahan, rendahnya kesadaran siswa dalam belajar dan mengumpulkan tugas. Untuk peluang, meningkatkan kesadaran siswa dalam mengikuti dan mengumpulkan tugas belajar. Untuk tantangannya, orang tua dan siswa melihat dibukanya pasar dan tempat wisata, sedangkan sekolah tidak belajar tatap muka atau secara langsung. Untuk alternatif strategi SO atau strength dan opportunity menjalin hubungan komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa. Alternatif strategi strength dan threat
yaitu penguatan pemahaman kepada siswa akan pentingnya belajar. Alternatif strategi weakness dan opportunity, yaitu menyesuaikan tempat dan kegiatan belajar. Alternatif strategi weakness dan threat, yaitu mendorong siswa agar sadar belajar demi kebaikan masa depannya. Untuk kesimpulan, akar masalah yaitu sedikitnya siswa yang mengikuti dan mengumpulkan tugas pembelajaran secara daring. Dan untuk solusi atau rekomendasi strategi, yaitu dengan cara membuat kelompok belajar, guru berkunjung untuk mengajar dengan tatap muka, tetapi dengan kelompok yang sedikit dan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian dan yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih sekali lagi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.